Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan belajar bersama tentang akar segala kejahatan. Mari kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Mempunyai uang tidak salah, bahkan menjadi orang yang memiliki sangat banyak uang juga tidak salah. Banyak orang berpikir memiliki uang banyak mendatangkan rasa aman dan bahagia. Rasul Paulus mengingatkan kita tentang bahaya dari keinginan untuk menjadi kaya. Rasul Paulus menyatakan bahwa untuk menjadi kaya dapat membuat kita terjatuh ke dalam pencobaan, jerat dan berbagai nafsu yang mencelakakan, bahkan membinasakan hanya karena cinta akan uang. Injil Yohanes mengisahkan tentang Yudas Iskariot, seorang murid Yesus, seorang yang dekat akan Tuhan, karena cinta akan uang sampai ia menjual Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6, demikian firman Tuhan. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia seorang mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berhati-hati dan tidak terjebak dalam keinginan menjadi kaya, cinta akan uang. Tetapi belajar memprioritaskan iman dan kehidupan rohani kita, hidup dengan dekat dan takut akan Tuhan. John Wesley berkata, "Uang adalah pemberian Tuhan yang luar biasa. Hasilkan uang sebanyak yang kamu bisa, dan berikan sebanyak yang kamu bisa berikan, dengan tujuan untuk menghasilkan hal-hal yang besar untuk kemuliaan namanya." Ada banyak anak-anak Tuhan berdoa supaya Tuhan memberkatinya dan memberikan pekerjaan yang baik. Tetapi setelah semua Tuhan berikan, Tuhan jawab dan menjadikan dia lupa akan apa yang Tuhan sudah berikan. Tidak ada lagi waktu beribadah, tidak ada lagi waktu melayani, tidak ada waktu lagi dekat dengan Tuhan yang sudah memberkati dan memberikan semuanya. Kitab Lukas 16 ayat yang ke-13 berkata, demikian firman Tuhan, "Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Bagaimana supaya kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita? Tidak membiarkan hidup kita dikuasai oleh Mammon, cinta akan uang, dan memiliki kehidupan rohani, hubungan yang dekat dengan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.